Halo teman-teman, nama saya Andi dengan NIM asal 2536800 dan 6. Dan saya di sini ingin memenuhi tugas dari UTS, pengantar kewirausahaan. Dan saat ini saya bersama dengan narasumber kami, yakni Saya dapat reseller Baba Parfum ya. di Sumbar. Dan saat ini saya ingin melakukan wawancara terhadap narasumber ini. Yuk kita mulai. Nah, kira-kira nih bang, parfum ini udah lama ya bang? Udah lama buka ya bang? Oke, lumayan, udah hampir setahun. Bersetahun ya? Iya, Kira-kira tuh bagaimana cara kamu ini bisa bertahan gitu loh dengan bisnis ini? caranya tuh harus konsisten, gak mut-mutan. Ya kalau misalnya menjadi reseller tuh harus gimana ya? Harus konsisten kita dalam berjualan, walaupun gak ada yang membeli, tapi kita tetap mempromosikan produknya kepada khalayak. Oh begitu ya. Oh, nah karena itu coba lo misalnya boleh gak diceritain gitu loh, diceritain. Bagaimana sih awalnya tuh kamu nih bisa mengenal nih parfum Baba ini hingga pada akhirnya memutuskan nih untuk memulai menjadi reseller gitu. Oke. Cerita ini dimulai dari pada waktu itu awal semester 1, dan itu yang pertama tuh saya sebenarnya nggak ada kepikiran mau jualan apa gitu selama masa kuliah. Cuman seiring berjalannya waktu teman saya menawarkan kerjasama. Kerjasamanya itu menjadi reseller, dan reseller ini menjadi tim dan setim dengan dia. Dan dia itu merupakan ya bisa dibilang kapten dari saya gitu. Jadi dari semenjak itulah saya memulai bisnis ini sampai dengan sekarang. Oh, jadi kamu ini lebih kepengen ya Iya. memulai bisnis ini. Jadi kalau misalnya ada parfum lain itu, kamu lebih memilih Baba ini atau parfum lain gitu? Nah, itu dia yang dibilang tadi dari awal. Kita tuh harus konsisten, jangan sampai kayak mut-mutan. Maksud mut-mutannya juga kita harus hati kita harus tetap kalau kita tetap akan berjualan di Baba ini, jangan beralih kepada yang lain. Oh begitu ya. Oh iya, kan sekarang kamu ini apa ya menjadi seorang reseller ya? Nah, kira-kira sebagai reseller dari Baba Parfum ini, nah sebelum menjadi seorang reseller, itu apakah kamu memiliki pengalaman bisnis lain gitu sebelumnya, sebelum menjadi seorang reseller ini? Pengalaman bisnis lain sih nggak ada ya, Gak ada ya? nggak ada. Berarti emang awalnya langsung mulai ini ya dia? Iya, ini pertama kali ya. Gitu ya. Oke, lalu yang satunya nih, kan banyak banget ya sekarang ya, kayak apa namanya nih? Varian-varian aroma dari Baba Parfum Oke. ini. Kayak misal kemarin tuh saya beli yang apa ya, Expos ya namanya. Nah, nah, kira-kira bagaimana sih strategi kamu ini bisa untuk menentukan stok aroma mana yang harus diperbanyak gitu loh? Oke. Kalau misalnya tuh ada yang bakal habis nih kan variannya, Iya. itu kira-kira mana tuh? Oke, strateginya tuh dari pribadi saya sendiri, saya harus hafal nama-nama aroma di Baba. Jadi yang mungkin bisa dibilang dominan, kita harus menghafal aroma yang banyak dibeli oleh pelanggan. Seperti misalnya kalau di Baba itu rata-rata orang pada suka kayak kalau dari aroma perempuan itu namanya Sakura. Jadi saya sebagai reseller harus hafal kalau ini aromanya tuh disukai oleh banyak orang. Dan misalnya salah satunya kalau yang cowok, ada contohnya ini Lucky Luck. Ini pribadi saya pakai ini. Dan selain saya pakai ini, orang-orang juga pada suka membeli aroma yang ini. Jadi intinya itu, jadi saya sebagai reseller harus menghafal aroma-aroma dan nama-nama parfum yang ada di Baba. Oh begitu ya. Nah, kalau misalnya nih ada yang pengen beli di Baba ini ya, customer gitu yang pengen beli Baba ini. Nah, itu kira-kira bagaimana cara kamu bisa menjelaskan kepada klien itu biar kalau Baba ini tuh aman di kulit gitu loh, aman di Oke. kulit. Kira-kira bagaimana tuh? Oke. Saya bisa menjelaskan manfaat dari Baba ini, bukan manfaat sih sebenarnya. Kayak keuntungannya kita memakai Baba daripada parfum yang lain. Salah satunya yaitu Baba ini nggak pakai alkohol. Dengan gitu saya meyakinkan kepada pelanggan kalau Baba ini bisa dipakai untuk sholat misalnya, karena dia dipakai campuran fermentasi tebu, nggak pakai alkohol, non alkohol. Begitu ya. Nah, kamu pernah gak kayak misalnya mendapatkan komplain gitu dari customer? Pernah nggak misalnya? Sejauh ini ada sih beberapa, Ya. cuman nggak begitu fatal. Oh, gitu ya. Lalu kalau misalnya ada gitu kan, kira-kira bagaimana cara kamu tuh bisa mengatasinya gitu loh? Nah, itu dia tadi. Walaupun ada orang komplain ke kita itu sebagai reseller dan distributor dan jabatan lainnya itu harus meyakinkan kembali kepada khalayak tersebut, pelanggan tersebut, agar yang sebenarnya di Baba itu
nggak kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya ada hal seperti yang gitu, contohnya salah satu contoh yang komplainnya itu misalnya tutup apa namanya, semprotnya itu tanggal atau lepas gitu, dan mungkin itu bisa diganti pada botol yang lain. Tapi digarisbawahi kalau itu memang pemakaiannya udah lama, baru dibeli. Tapi kalau udah lama itu tidak bisa diganti lagi. Gitu ya. Nah, Dava, apakah boleh jelaskan nih step by step atau langkah demi langkah bagaimana cara kamu ini bisa mempromosikan Baba ini? Step by step yang saya lakukannya itu kan saya masuk dalam grup grup Baba ya. Jadi dalam grup Baba itu dia para kapten-kapten yang ada di Baba tuh dia mengirim poster atau apa ya, semacam poster gitulah atau banner yang bisa di-share ke story-story, ke sosial media, kemana aja gitu, yang bisa dilihat oleh para khalayak gitu. Jadi dengan gitu, dengan walaupun dia nggak secara langsung mempromosikannya, tapi dengan adanya story gitu orang-orang bisa tahu kalau Baba tuh kayak gini loh. Oh. Jadi kalau misalnya ada customer nih, dia pengen nge-DM nih, pas kamu ngebuat sosial media dan mempromosikan Baba ini. Nah, customer tuh nge-DM kamu dan pengen beli Baba ini. Nah, kira-kira bagaimana sama kamu responnya? Oke, kalau ada yang pengen beli gitu ya ceritanya kan. Kalau ada yang pengen beli gitu dari story misalnya nih, dari story misalnya itu customer bisa nge-replay story saya pribadi gitu. Jadi kalau misalnya dia minat, dia pengen aroma apa gitu, saya bakal Merekomendasi. langsung mendatangi dia, terus mengasih beberapa aroma yang wangi gitu dengan sesuai minat dia. Kalau misalnya dia udah menjadi pelanggan nih, dia misalnya contoh dia terbiasa pakai laki-lak, jadi saya tinggal membawa aja aroma itu ke dia dengan satu aroma karena dia pelanggan kan. Gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana cara kamu bisa mengirimkan produk ini? Apakah bisa secara online atau bisa face to face gitu? Oke, pengiriman ini bisa secara online juga kalau misalnya itu di luar provinsi ya. Yap. Kalau misalnya di luar kota gitu bisa. Kalau misalnya face to face bisa juga, itu nama sistem COD. COD. Ya, jadi ada dua. Kalau misalnya dengan jarak pengiriman itu jauh, mungkin bisa bisa dibicarakan kira itu gimana antara pelanggan sama penjual. Oh. Nah, saya penasaran nih. Kamu kan ini menjadi seorang reseller ya. Nah, itu modal yang kamu keluarin ini untuk membeli ini tuh dan menjual kembali itu dari kamu sendiri modalnya atau dari itu instansi Babanya sendiri? Oh, kalau untuk modal ya? Iya. Modal awal. Yep. Kalau modal awal itu pribadi saya itu meminjam modal dari orang tua. Jadi setelah modal itu keluar, saya mengembalikan modal itu kembali ke orang tua. Jadi dari semua yang udah terjual di Baba itu udah menjadi milik saya lagi gitu. Oh, gitu ya. Nah, oh iya. Kemarin kan saya ada lihat nih ya di Shopee ya, di aplikasi e-commerce nih, di mana di sana tuh ada jual Baba parfum, namun harganya itu tidak sesuai dengan kamu jual ini. Kayak misalnya di Shopee ini jualnya tuh harga 60.000, sedangkan kamu jual tuh harganya 70.000. Itu kira-kira bagaimana tanggapan itu? Dari Baba itu sendiri ya guys, bisa diingat di Baba itu tidak ada yang menjual di bawah 70.000. Jika ada orang yang menjual di bawah 70.000 itu mungkin ilegal. Itu bukan reseller resmi. Jadi kalau sistem dari kami di Baba, kalau misalnya ada yang menjual di bawah 70.000 itu bakal kena peringatan dari atasan. Jadi ada targetnya. Jadi kalau misalnya menjual tuh nggak boleh di bawah 70.000, tapi boleh di atas 70.000. Begitu ya. Jadi di bawah 7.000 tuh ya pasti hoax gitu ya, pasti ilegal. Ya ilegal. Nah, selama kamu menjadi seorang reseller nih, kira-kira apa tantangan terbesar dalam hidup kamu tuh? Tantangannya tuh menurut saya kendala kayak apa gitu kan? Kendalanya pasti kadang ada yang beli, kadang ada yang enggak. Kadang-kadang karena harganya bukan harga mahasiswa bisa dibilang ya. Karena ini harganya tinggi gitu. Walaupun dia tinggi, kayak orang-orang bilang ada harga ada kualitas. Betul banget. Jadi Baba itu kan kualitasnya tuh wanginya sekitar 6 sampai 12 jam. Tahan itu lama dia ya. Ya, tahan lama dia. Dan itu kalau misalnya aroma yang yang best seller.
Jadi di Baba itu ada dua jenis aroma, ada yang bestseller sama premium. Bestseller itu udah dijelaskan, kalau yang premium ini bisa dibilang wanginya itu kalau misalnya kita dalam ruangan itu bisa mencapai seharian. Seharian. Kalau nggak berkeringat. Oh, Ya. gitu ya. Oke. Apa lagi ya? Oh. Apakah kamu gak kepikiran nih 2-3 tahun ke depan nih, apa kamu tetap menjadi seorang ini reseller di Baba ini, atau kamu ada apa gitu kayak bisnis gitu, bisnis lain? Kalau untuk itu kalau apa ya? Tujuan saya menjadi reseller ini sebenarnya bisa dibilang part time atau freelance gitu. Freelance. Jadi saya sebagai mahasiswa nggak menetap kalau ini pekerjaan saya gitu. Jadi bisa sambilan kayak misalnya ada orang yang mau beli itu saya bawa. Tapi kalau nggak saya mempromosikannya terus di story. Oh, begitu ya. Oke. Terakhir nih Bang, kira-kira ada gak nih pesan atau tips gitu atau trik gitu ya untuk mahasiswa yang pengen memulai bisnis gini, modern gini? Apakah ada tips gitu dari Abang gitu? Kalau tips dari Jadi saya seorang pribadi reseller menjadi reseller Yap. itu tuh kalau kalian butuh uang selama masa kuliah, butuh uang jajan ya bisa dibilang. Iya, betul. Jadi dengan adanya uang jajan dari kerja part time gini atau kerja sambilan gitu, kalian bisa mendapatkan uang beberapa gitu. Jadi ya memang dia nggak banyak, tapi dia nampak gitu hasilnya kalau dari Baba ini. Nah jadi keuntungan dari Baba ini lumayan loh guys. Jadi kalau misalnya buat kalian para mahasiswa, jika ingin menghasilkan duit, kalian harus menjadi reseller. Nggak harus sih, tapi kalian harus berusaha untuk tidak membebani kedua orang tua. Oh. Wah, nyata Abang ini sangat-sangatlah bermotivasi ya. Iya. Bahkan awal tuh perjuangan beliau menjadi seorang reseller dari Baba ini sangat-sangat memukau dan membuat para mahasiswa tuh semakin tergerak hatinya untuk menjadi seorang reseller gitu. Wah. Oh ya mungkin ya sekian dari apa ya wawancara kita kali ini ya. Mungkin